Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk couples. Ini untuk tanggal 15 sampai 31 Maret 2019. General reading, tidak resonate untuk semua. General reading bacaan umum, tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok untuk semua. Ya, ini energi untuk Taurus, couples, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini energi banyak orang. So, ketika kita mendengar general reading, nonton general reading, tidak boleh egois. Ya, di sini yang tertarik energinya yang punya isu. Jika kamu Taurus yang punya pasangan dan dalam keadaan bahagia, berarti ini energinya bukan untuk kamu. Sederhanakan pemikirannya seperti ini. Kalau tidak sesuai, tidak cocok dengan kamu, itu artinya bukan energi kamu walau kamu Taurus dan punya pasangan. Sederhanakan saja pemikirannya seperti itu. Ya, dan bisa vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik, bisa kena di kamu atau bisa kena ke dia yang connecting dengan kamu, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Reading di channel saya semuanya yang punya isu, ya. Klien saya tidak pernah mencari saya ketika mereka bahagia. Ketika mereka punya masalah, mereka pasti mencari saya, ya, kalau yang sudah pernah personal reading dengan saya. Jadi ini general reading, perlu dimaknai ya, ingat frame-nya kalau nonton general reading. Dan ini sudah saya tebar energi di masa lalu, masa sekarang, masa depan, Cakra Wisdom, Malaikat Cinta, Lenormand deck, Clarify energi, dan bottom of the deck. Kita lihat energinya nanti seperti apa untuk Taurus, ya. Kita mulai. Taurus, apa kabar? Di sini saya melihat cukup kuat ada Capricorn, Taurus, and Virgo, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Juga ada ya Gemini. Saya melihat di sini ada rasa bingung. Komunikasinya tiba-tiba terputus begitu saja. Yang punya energi divine maskulin di sini cukup merasa bingung. Hubungan kita bahagia. Saya berusaha yang terbaik untuk pasangan saya. Saya berusaha setia dengan pasangan saya. Lalu kenapa tiba-tiba berakhir hubungan ini? Itu yang membuat yang punya energi divine maskulin cukup bingung. Yang punya energi divine feminine di sini dia bahagia, ya, bersama dengan kamu yang punya energi divine maskulin. Dia cukup bahagia. Dia cinta. Tapi dia tidak yakin dengan kamu. Kriteria dia dalam mencari hubungan yang lebih menetap, karena di sini ada the weddings. Sepertinya kamu yang punya energi divine maskulin ingin punya hubungan yang lebih stabil, punya traditional relation di sini dengan dia yang punya energi divine feminine. Tapi kriterianya adalah yang punya energi divine feminine punya kriteria pertama, pasangannya harus punya pekerjaan tetap, stabil secara materi, finansialnya harus stabil. So, karena dia belum yakin dengan kamu, maka dia masuk keluar hubungan sesuka hati, tidak peduli dengan harapan dan ekspektasi kamu yang punya energi divine maskulin untuk hubungan yang lebih menetap. Dia belum yakin dengan kamu. Itulah sebabnya dia on off dalam hubungan, cenderung terlihat tidak bertanggung jawab dan tidak ingin menetap. Di sini ada the Fish. Hubungan ini cukup rentan ketika tidak ada kemampuan finansial yang mensupport. Di sini ada the weddings, beberapa ingin sekali punya commitment relation, traditional relation, beberapa
memang sudah punya hubungan traditional relation, tapi di sini ada perpisahan di luar kendali karena secara finansial ada isu, ya, ada isu lebih kepada materi. Kita lihat energi di masa sekarang. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos, Aries, Leo, Sagittarius. Energi Sagittarius cukup kencang, Virgos cukup kencang, Cancer, Pisces, Scorpio. Bagaimana? Yang punya energi divine maskulin seperti ini, berpikirnya, saya berikan cinta saya sepenuh hati. Di sini ada perang kata-kata, ada pertemuan dengan yang punya energi divine feminine di masa sekarang. Cukup kritis ya, yang punya energi divine maskulin ini bicaranya seperti ini. Saya berusaha sebaik saya, sebisa mungkin yang terbaik saya berikan untuk kamu. Saya mencintai kamu. Kita mulai dari awal. Kita akan berjuang. Kalau kamu ingin materi, kita akan berjuang. Ya, ini ada Ace of Pentacles, ini tentang upaya, usaha yang dilakukan tidak kenal menyerah sampai berhasil. So, dia menjanjikan bahwa mungkin saat ini saya bukan siapa-siapa, tapi mungkin karir saya lebih baik nanti ketika bersama dengan kamu. Tapi tidak cukup meyakinkan yang punya energi divine maskulin, tidak cukup meyakinkan pada energi yang punya energi divine feminin untuk kestabilan, terutama tentang kemapanan secara materi, finansial di sini. Dia berusaha berjuang untuk bisa rujuk kembali bersama, tapi di sini dia bekerja terlalu keras untuk hubungan ini, dan akhirnya dia berusaha untuk menarik diri, lebih berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta, dan menyederhanakan pemikiran dia bahwa jika dia mencintai saya, dia akan menerima saya dengan apapun keberadaan saya. Ya, ini dia berpikir terlalu keras dan terlalu jauh, dan itu membuat dia cukup menjadi tidak percaya dengan dirinya di sini. Ya, ini yang punya energi divine masculine cukup desperate, dia cukup frustasi karena dia tidak berhasil meyakinkan pasangannya yang punya energi divine feminine untuk menetap dengan dia. Ada The Coffin di sini. The Coffin tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah dimulai, awal baru, babak baru. Tinggalkan yang sudah tidak serve lagi untuk kamu. Jalan terus, berusaha merubah cara kamu, atau berusaha untuk mengubah visi kamu. Apalagi di sini cukup kuat, sulit sekali untuk bertemu. Salah satu cukup menutup diri untuk bertemu. Malaikat cinta di sini bilang getting to know each other. Sebelum kamu memberikan cinta kamu sepenuh hati, sebaiknya kenali pasangan kamu dulu. Seperti kamu mengenal diri kamu, begitu juga dengan pasangan kamu. Kenali kamu seperti mereka mengenali diri mereka sendiri. Getting to know each other. So, ya, ini cukup kuat energi di masa sekarang dan masa lalu. Bagaimana energi divine maskulin memperjuangkan hubungan dan dia menyerah di masa sekarang.
Bahkan ketika bertemu, ini cukup meledak-ledak, ada pertengkaran, perang kata-kata, dan dia tidak berhasil meyakinkan yang punya energi divine feminine untuk menetap dengan dia. So dia merubah caranya, bertransformasi di sini. Ya, hubungannya berakhir di masa sekarang. Kita lihat energi di masa depan. Energi di masa depan ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. So saya melihat di sini berusaha untuk membebaskan diri, memerdekakan diri, memenangkan diri di sini. Saya melihat begitu. Ingin keluar dari situasi overthinking. Jadi ketika overthinking di pikirannya ini, bagaimana kalau saya kembali, jumping the gun, reach out and speak up. Ya, ini yang overthinking, yang ingin jumping the gun, reach out and speak up, yang gagal move on, adalah yang punya energi divine feminine. Dia overthinking. Ada sedih yang cukup kuat dalam dirinya, pernah menggorok hubungan. Setelah berpisah baru tersadar oleh dia di masa depan bahwa pasangannya adalah pasangan yang cukup baik, punya family materials, mothers and fathers figures, dan setia. Dia sadar betul tentang pasangannya ini yang punya energi divine maskulin, sangat setia, mencintai dia. Baru tersadar di masa depan. Ada pertemuan di sini, mungkin di masa depan ada pertemuan, tapi ya, itu yang membuat dia overthinking, karena ketika bertemu ini yang punya energi divine maskulin cenderung menutup diri, mungkin terburu-buru pergi meninggalkan tempat di mana mereka bertemu, karena ini pertemuan tanpa disengaja. Ada sedih yang mendalam. Di sini ada the dogs. Ini tentang hubungan yang penuh dengan loyalitas, kesetiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan itu disadari oleh yang punya energi divine feminine, bahwa pasangannya yang punya energi divine maskulin cukup setia mendampingi dia. Kalian bersama lama ya, lebih dari 5 tahun, 6 tahun pernah bersama. Kemudian berpisah karena yang punya energi divine feminine cukup punya fokus pada kemampuan finansial. Ya, dia tidak bisa yakin ketika pasangannya tidak punya kemampuan finansial yang cukup stabil. Dia tidak yakin, dan akhirnya dia mengakhiri hubungan, dia menggorok hubungan sepihak. Dan cukup kasar. Terakhir bertemu itu cukup kasar ya, kata-katanya ya, dia punya ucapan. Ya, malaikat cinta di sini bilang keep an open mind, buka pikiran kamu, tetaplah berpikir positif. Ada rasa bersalah, ada rasa rasa bersalah karena telah menyia-nyiakan pasangannya yang begitu mencintai dia dengan setia, begitu menginginkan dia dengan sepenuh hati, punya kedewasaan, kepribadian, family materials yang cukup mumpuni di sini. Ada penyesalan. Dan ini overthinking, dia tidak bisa tidur, memikirkan terus lagi dan lagi yang punya energi divine maskulin. Ada rasa penyesalan ya. Ini sedih mendalam. Dia menyesal pernah menggorok hubungan.
Kita lihat di sini ada renewal. Sepertinya ini untuk yang punya energi divine feminine. Perbaharui cara kamu dalam menilai seseorang. Tidak perlu pada materi oriented, kamu bisa merubah itu. Pintu-pintu rezeki itu akan terbuka jika kita mau bekerja keras, tidak menyerah, tidak mengeluh, dan terus berusaha berpikir positif. Itu pintu-pintunya pasti terbuka. Ya, kalau kita mau berusaha, bekerja keras tanpa mengeluh, terus berusaha. Perbaharui cara berpikir kamu. Jangan menggunakan kacamata kuda dalam menilai seseorang, apalagi tentang masa depan seseorang. Ya, dan ini ada impasse, rubah. Ini sepertinya untuk yang punya energi divine masculine. Ketika pasangan kamu tidak serve untuk kamu, rubah cara pandang kamu secara total. Ini seperti balik kanan begitu, secara 100, jadi pindah 180 derajat. Ya, berusahalah untuk menemukan seseorang yang benar-benar mengenal kamu secara utuh, dan berusahalah mengenal seseorang secara utuh, baru kamu memberikan perasaan cinta kamu, supaya di sini kamu tidak gagal lagi dalam hubungan. Ya, dan di sini ada expansion, ada penyesalan dari yang punya energi divine feminine. So, rubah cara kamu dalam menghadapi masalah, ya. Tidak perlu dengan banyak menyesal, tapi berusahalah untuk bijaksana melihat seseorang, atau bijaksana ketika menghadapi masalah dalam hubungan kamu. Dan di sini ada this could be the one. Bisa jadi pasangan kamu yang pernah kamu abaikan. Ya, yang punya energi divine maskulin adalah satu-satunya yang terbaik untuk kamu. Di sini ada harapan untuk bisa kembali bersama. Seimbangkan antara mencintai diri kamu dan mencintai orang lain. Ini sepertinya untuk yang punya energi divine feminine. Seimbangkan itu. Ya, ini untuk kamu Taurus, ini energi kamu. Bijaksanalah dalam menghadapi apapun dalam hidup kamu. Jadilah pribadi yang bijaksana. Oke Taurus, itu dari saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.